Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya di channel Arjuna Juwana. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan finalisasi verval atau verifikasi dan validasi EKTSP SMK tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman baik untuk menu login sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau nanti di menu kepala sekolah dari Bapak Kepala Sekolah saya nanti akan saya coba share. Semoga bisa membantu Bapak dan Ibu yang saat ini EKTSP-nya masih proses verval. Bapak dan Ibu, video ini dibuat pada hari Jumat 2 Juli 2021. Kemudian ini berarti menghitung mundur tinggal 6 hari. Sisa waktu 6 hari ini kita berharap EKTSP bisa segera diverval, artinya disahkan oleh provinsi sehingga pada tahun pelajaran 2020-2021 sudah siap digunakan untuk pembelajaran. Bapak dan Ibu, berikut adalah tampilan login sebagai sekolah. Dalam hal ini saya akan coba sharingkan pengalaman saya ketika pelaksanaan verval EKTSP di SMK. Silakan Bapak dan Ibu login seperti biasa. Di sini ada username menggunakan NPSN. Kemudian passwordnya silahkan masukkan security code sesuai dengan yang tertera. Kemudian klik login. Setelah masuk maka kita akan dihadapkan pada beberapa menu dashboard atau halaman depan. Di sini yang perlu saya sampaikan adalah data sekolah. Data sekolah ada 1 sampai 5, data sekolah, data guru, upload dokumen, lulusan SMK dan kerjasama. 1 sampai 5 ini dari pihak sekolah atau dalam hal ini adalah wakil kurikulum dan timnya tentunya di tim pengembang kurikulum bersama TPMPS bisa melakukan upload dokumen. Silahkan di sini bisa dicermati Bapak dan Ibu. Kita bisa melihat beberapa menu ya. Di sini ada nama sekolah, nama verifikator. Langsung saya persingkat saja. Di data dokumen untuk data upload ya Bapak dan Ibu. Data upload ini nanti Bapak dan Ibu perlu cermati 1 sampai 8. Jadi 1 sampai 8 nanti ini adalah sebelum dilakukan pengesahan oleh provinsi. 1 sampai 8 ini harus Bapak dan Ibu semuanya upload. Tentunya dalam proses upload sudah melalui prosedur ya, mekanisme dan panduan yang dicantumkan dalam panduan EKTSP yang tahun saat ini berlaku. Kemudian setelah nanti semuanya diupload Bapak dan Ibu, di sini ada status centang. Ini yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Jadi kalau tadi kita amati, balik dulu ya di data sekolah. Data sekolah nanti ini hanya data profil sekolah dan data guru. Kemudian masuk ke upload dokumen, ini Bapak dan Ibu silahkan dokumen-dokumen yang sudah ada bisa diupload mulai dari pernyataan pengembangan KTSP, SK tim pengembang kurikulum, keterlibatan dalam sinkronisasi, berita acara validasi KTSP format F4, rekap nilai verifikasi buku 1, rekap nilai verifikasi buku 2 dan 3, kemudian surat penetapan dan rekomendasi. 1 sampai 7 ini sudah ada formatnya Bapak dan Ibu. Silakan nanti bisa dipelajari di aplikasi ini. Kemudian apabila sudah diupload, silahkan di sini ada centang warna hijau. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Status ini adalah status bahwa dokumen kita sudah diverifikasi dan direview oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi Kepala Sekolah punya kewajiban untuk melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang diupload oleh Wakil Kurikulum dan timnya. Nanti akan saya jelaskan di belakang sehingga nanti muncul tanda centang seperti ini Bapak dan Ibu. Ini upload dokumen. Kemudian di sini ada input lulusan atau di SMK kita mengenal BMW, bekerja, kemudian melanjutkan dan wirausaha. Ini juga nanti yang upload adalah yang input dari tim kurikulum, bisa wakakur dengan timnya. Silahkan nanti diisi dan data ini sebetulnya juga bisa digali dari berbagai sumber yang berwenang di Satuan Pendidikan. Ini dari BKK, dari Humas, dan yang lainnya. Sehingga data-data ini memang benar-benar data yang berkualitas, valid, dan akuntabel.
Kemudian status ini warna hijau ini juga dari kepala sekolah, sehingga semua data yang masuk di KTSP ini tentunya sudah diverifikasi, direview oleh kepala sekolah, sehingga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian data selanjutnya adalah kerjasama atau link and match ya. Kalau saat ini itu Bapak dan Ibu bisa memasukkan input ini mulai dari kompetensi kalian yang ada, kemudian tahunnya juga diperhatikan Bapak dan Ibu, di situ ada ketentuannya, di panduannya sudah ada. Kemudian yang penting lagi adalah statusnya ini. Statusnya nanti ini harus benar-benar sudah warna hijau. Nah, ini adalah peran dari kepala sekolah selaku verifikator dan reviewer nanti bisa melakukan centang. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah beberapa data sekolah yang harus Bapak dan Ibu lengkapi. Saya ulangi, data sekolah itu adalah profil, kemudian data guru itu adalah profil guru, kemudian upload dokumen itu ada 1 sampai 8. 9-nya itu nanti adalah pengesahan dari provinsi. Kemudian lulusan SMK, kemudian kerjasama. Setelah 1 sampai 5 ini semuanya di-upload, nanti adalah tugasnya kepala sekolah untuk review dan memverifikasi. Kemudian kita lanjut ke instrumen. Jadi di menu instrumen ini masih di menu loginya wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau tim pengembang kurikulum. Di sini ada instrumen yang sudah kita input tentunya Bapak dan Ibu. Perhatikan kode ini sudah ada peraturan penomoran kode. Silakan bisa dilihat di spektrum yang saat ini berlaku ya, spektrum kompetensi keahlian SMK. Kemudian di sini ada review KASEK. Berarti ini review KASEK ini berarti kepala sekolah sudah melakukan review, mencermati baik isinya, kemudian kualitasnya dan sebagainya sehingga dituliskan lanjutkan. Kemudian di sini juga ada nilainya. Ini sengaja satu tulis Bapak dan Ibu. Kemudian statusnya ini adalah yes, harus yes ya. Kalau di kepala sekolah nanti ada menu centang. Warna hijau ini artinya kepala sekolah sudah melakukan review pada dokumen 1 dengan instrumen desain pemodelan dan informasi bangunan. Di sini ada linknya yang diupload di Google Drive, kemudian nilainya ada, reviewnya adalah lanjutkan, dan sampai ke kompetensi keahlian lainnya. Jadi ini harus sudah warna hijau. Ini untuk instrumen buku 1. Kemudian instrumen di buku 2 dan 3 atau RPP dan silabus, ini juga sama Bapak dan Ibu. Di sini ada data guru, kemudian review KASEK, kepala sekolah, nilainya berapa, kemudian ini harus centang hijau semuanya. Artinya ini sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah, sudah direview, kemudian untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian menu terakhir di paling bawah itu adalah menu cetak. Jadi 1 sampai 5 ini bisa kita cetak setelah nanti prosedur-prosedur itu selesai dilaksanakan. Yang pertama adalah penetapan. Ini sudah bisa dilaksanakan apabila semua proses sudah dilakukan. Kemudian pernyataan, berita acara, rekomendasi Cabdin. Tentunya ini dilaksanakan secara berkelanjutan Bapak dan Ibu ya. 1, 2, 3, 4 ini harus sudah bisa dilakukan apabila 1 sampai 3 selesai. Tentunya ini peran serta dari pihak tim pengembang kurikulum Satuan Pendidikan selalu berkomunikasi dengan pengawas pembina masing-masing sehingga nanti tidak ada miskomunikasi di sana. Kemudian setelah mendapatkan rekomendasi Cabdin, maka bisa dilaksanakan untuk pengesahan provinsi. Tentunya nanti provinsi juga akan melaksanakan prosedur-prosedur yang sudah ada sehingga Bapak dan Ibu bisa sambil menunggu bisa terus berkomunikasi dengan pengawas pembina apabila ada hal-hal yang memang diperlukan. Ini adalah contoh lembar pengesahan dokumen kurikulum Satuan Pendidikan atau KTSP tahun pelajaran besok ya yang kita akan sama-sama hadapi per tanggal 12 Juli 2021. Ini sudah muncul karena memang alhamdulillah per kemarin 21 Juli ya. Ini baru tak buat tadi. Jadi sehingga ini pernya 2 Juli. Ini tanggalnya ini adalah menyesuaikan dengan kita ngeprint atau mencetak, mendownload dokumen. Apabila hari ini kita download tanggal 2, maka munculnya 3.
Tapi alhamdulillah kemarin SMK kami per 28 atau minggu keempat di bulan Juni sesuai dengan time schedule yang ada di panduan sudah mendapatkan pengesahan dari provinsi. Tentunya dengan mekanisme dan prosedur yang sesuai. Demikian Bapak dan Ibu, informasi dari saya terkait dengan pengalaman atau sharing ketika proses verifikasi dan validasi EKTSP khusus di menu Waka Kurikulum atau tim TPMPS. Jadi ada 3 menu ini dan alhamdulillah semua sudah. Kemudian saya akan coba masuk ke menu kepala sekolah. Kemarin juga kami di tim TPMPS dan tim pengembangan kurikulum sinergi antara kepala sekolah dengan tim yang di bawahnya. Alhamdulillah juga berjalan lancar. Di sini ada menu kepala sekolah Bapak dan Ibu. Di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk kepala sekolah. Di sini ada menu verifikasi dan validasi. Ini saya coba untuk crop ya, saya potong. Setelah verifikasi validasi ini diklik, maka akan ada muncul instrumen sekolah, instrumen guru, dokumen sekolah, lulusan sekolah, dan kerjasama sekolah. 1-5 dokumen inilah yang nanti kepala sekolah harus mereview dan memverifikasi atau bahkan memvalidasi sehingga tadi akan muncul warna centang hijau. Baik, lanjut saja. Kita coba ke menu yang pertama yaitu adalah instrumen sekolah dulu atau dokumen 1. Di sini bisa dilihat bahwa sudah terlihat menu-menunya. Silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa langsung diklik review kasek. Ya, kalau ini login menggunakan kepala sekolah, langsung klik 2 kali. Silahkan dituliskan reviewnya apa. Bisa dilanjutkan, kemudian bisa diproses untuk selanjutnya. Kemudian di sini statusnya harus true. Ya, statusnya true atau benar, yes, artinya statusnya adalah direkomendasikan oke atau ya. Sampai kepada dokumen 1 di masing-masing kompetensi kalian. Ini untuk yang verifikasi dokumen 1. Kemudian untuk verifikasi dan validasi dokumen 2 dan 3 itu juga hampir sama. Hanya saja bedanya di sini tertera nama guru, kemudian RPP dan silabus sudah ada linknya. Sama, review kasek silahkan juga diisikan. Kemudian pastikan di sini yes-nya adalah true, ya, karena nanti akan mempengaruhi warna hijau atau merah ketika akan dicek oleh provinsi. Kemudian keterangannya bisa dilanjutkan. Kemudian masuk ke dokumen, Bapak dan Ibu. Jadi dokumen ini tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa ini adalah dokumen yang diupload oleh tim pengembang kurikulum dan di sini peran kepala sekolah adalah men-checklist yes, statusnya yes. Sehingga statusnya menjadi warna hijau atau tentunya kepala sekolah sebelum mengklik yes status yes ini, klik centang, maka harus melihat isinya dulu apakah memang sudah benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh baik pemerintah, DUDI maupun masyarakat yang disepakati oleh bersama. Sehingga kurikulum ini nantinya memang benar-benar kurikulum yang baik untuk dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Ini silahkan bisa dicentang semuanya apabila memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian di sini ada lulusan ya, tadi ada beberapa menu ya, saya coba flashback. Di sini ada instrumen sekolah, instrumen guru, dokumen sekolah. Nah, kita sampai ke lulusan sekolah. Jadi hampir sama sebetulnya menu wakil kepala sekolah bidang kurikulum dengan kepala sekolah. Hanya bedanya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum dengan tim pengembang kurikulum itu menyediakan data. Tapi kepala sekolah yang memverifikasi dan memvalidasi data. Jadi objeknya sama, cuma berbeda di tugas pokok dan fungsinya atau kewenangannya. Ini Bapak dan Ibu ya. Ini tadi adalah lulusan-lulusan yang sudah diinput oleh tim pengembang kurikulum. Nanti kepala sekolah melakukan verifikasi dan validasi. Bisa diklik centang semuanya, sehingga nanti muncul warna hijau. Ini juga sama untuk kerjasama oleh DUDI, ya, SMK bersama DUDI. Ini juga bisa dicentang. Ini adalah yang melakukan kepala sekolah. Demikian Bapak dan Ibu, berarti tugas kepala sekolah telah selesai dalam proses verbal atau verifikasi dan validasi EKTSP.
Harapannya KTSP nanti ini bisa menjadi dasar satuan pendidikan di dalam mengelola pembelajaran dalam 1 tahun ke depan, sehingga menghasilkan mutu-mutu lulusan yang berkualitas sesuai dengan amanah Undang-Undang Pendidikan Nasional. Bapak dan Ibu, ini saya coba untuk review kembali. Setelah penetapan pernyataan berita acara rekomendasi Capdin dan pengesahan provinsi selesai kita dapatkan, maka KTSP bisa dilakukan tindak lanjut sesuai dengan panduan yang ada, yaitu mungkin bisa dicetak sesuai dengan ketentuan panduan yang Bapak dan Ibu telah terima. Sehingga dari warga sekolah tentunya kita bisa berikan sosialisasi, kemudian bisa saling bersinergi mengawal 1 tahun ke depan benar-benar kurikulum nanti ini sesuai dengan KTSP yang ada. Tentunya nanti di pertengahan jalan mungkin ada perombakan, ada renovasi, ya, kemudian improvement, ya, perkembangan berkelanjutan. Silakan, itu bisa dilaksanakan selama memang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bapak dan Ibu, ini ya penetapan, pernyataan, berita acara, rekomendasi Capdin, dan terakhir adalah pengesahan provinsi. Kemudian di sini ada saya kutip di panduannya bahwasanya setelah nanti mendapatkan pengesahan dari provinsi, maka kita bisa mencetak KTSP itu dengan soft cover warna biru. Nah, ini biasanya untuk arsip di sekolah, panduan pengelolaan pembelajaran, termasuk nanti ketika ada akreditasi dan sebagainya, ini dibutuhkan, bisa dicetak Bapak dan Ibu. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe bila bermanfaat. Tulis tulis pertanyaan ya atau informasi di kolom komentar. Kemudian salam merdeka belajar, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Khususnya di masa pandemi, tetap jaga protokol kesehatan Bapak dan Ibu. Semoga tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran menjadi yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Salam merdeka belajar, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.